Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan melanjutkan cerita saya tentang usaha pertama saya yang berada di sebuah gua di Parangtritis yang merupakan bekas pertapaan Sunan Kalijogo. Melanjutkan kisah kemarin, setelah kita menolong, saya dan juru kunci itu menolong Ustadz James yang terjepit di sela-sela di jalan masuk menuju pintu gua yang tingkat 2 yang merupakan bekas pertapaan Sunan Kalijaga. Maka pada malam harinya saya melakukan uzlah sendirian, yaitu di gua yang tingkat 2 yang bekas pertapaan Sunan Kalijaga, yang ini saya ibaratkan yang seperti ini. Nah, ini saya lagi bertapa sini. Karena sebenarnya cerita saya itu, kalau menurut saya itu sangat menarik, tapi karena belum ada sutradara yang mau membuat video atau film tentang hidup saya, makanya saya membuat video tentang kehidupan saya sendiri yang akan saya tuangkan dengan bentuk Jogokalan Paper Stories atau kisah Jogokalan dalam bentuk wayang kertas. Nah, setelah saya melakukan uzlah pada malam harinya, tengah malam tiba-tiba ketika lagi konsentrasi untuk berzikir, untuk selalu ingat pada Allah, tiba-tiba datang seseorang yang membangunkan saya. Mas, ya, ada apa? Sampean nyepi di sini udah lama, Mas? Ya, baru malam ini, Pak. Oh, gitu. Kalau begitu saya boleh ikut duduk menemani? Oh, boleh saja. Terus dia duduk di sebelah sini, ya kan, sebelah saya. Mungkin karena takut atau gimana, pokoknya intinya dia duduk di situ. Terus malam lagi, kira-kira jam 1-an, ada orang lagi membangunkan saya. Mas, sampean udah lama ya ini tirakat di sini? Enggak, baru malam ini, Pak. Saya juga mau tirakat di sini. Terus boleh ya saya duduk gabung di sini? Terus akhirnya dia gabung di sini. Nah, setelah saya pikir-pikir, tempat ini itu bukan tempat yang sepi, tapi banyak dikunjungi orang, malah banyak disiarai orang. Bagaimana saya bisa konsentrasi untuk dikir, mendekatkan diri pada Allah? Akhirnya dalam hati saya memutuskan besok saya akan ngomong dengan Om Juru Kunci untuk mencari, kalau dia tahu ada tempat selain di sini yang sunyi dan jarang dikunjungi manusia. Kemudian akhirnya pada pagi harinya saya bertemu dengan juru kunci, yaitu Pak Juru Kunci ini, Pak Juru Kunci, dan ini saya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol lah seperti biasa. Pak Juru Kunci, gini Pak, saya itu tadi malam
nyepi di gua bekas pertapaannya Sunan Kalijogo itu kurang nyaman, Pak. Artinya itu saya nggak bisa berkonsentrasi karena terlalu ramai. Baru sebentar dikir udah diganggu, ada orang datang. Baru sebentar mulai masuk konsentrasinya, ada orang lagi yang datang mengganggu dan ikut. Bukannya saya itu pengen sombong atau apalah, enggak Pak, saya pengen bertujuan untuk benar-benar sendiri ya, tidak ada orang lain. Kalau di sini ada tempat yang khusus, misalnya tempat yang jarang didatangi manusia, itu di sebelah mana Mbak? Oh, itu Mas Arif. Ada Mas Arif, di sini itu sebuah bukit yang khusus untuk para peziarah, yang khusus untuk memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sini ada. Oh, jauh tempatnya enggak, Pak? Dekat, kira-kira jalan kaki sekitar 1-2 kilo, tapi jalannya itu nanjak terus, Mas. Dan di sebelah kanan kiri itu jurang semua. Jadi berhati-hati. Kalau orang yang enggak benar bertekad, bertujuan untuk benar-benar mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, biasanya itu bernasib buruk. Ada yang jatuh ke jurang, ada yang terpleset, ada juga yang meninggal. Tapi ya kebanyakan cacat seumur hidup. Sampean ini kok meden-medeni ngono ya, Pak? Ini bukan menakut-nakuti Mas Arif, tapi ini kenyataan. Bahkan tempat yang saya ceritakan ini, kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut jalmo moro jalmo mati. Artinya setiap manusia yang datang itu kebanyakan mati. Wah, Pak Juru Kunci malah ngejak guyon, meden-medeni biar aku takut gitu loh. Yo, enggak, bukan seperti itu. Ini memang khusus orang-orang yang benar-benar bertekad dan khusus untuk memuji kebesaran Tuhan. Kalau yang tujuannya lain, biasanya yang didapatkan juga lain. Satu misal ya, kayak di sebelah gua tadi malam yang untuk Mas Arif itu untuk dikir, sebelahnya kan ada tempat khusus untuk pemujaan. Nah, di situ bahkan ada sering orang yang meminta nomor. Nah, banyak kejadian yang lucu, dan juga kalau dikatakan ngeri sih enggak ngeri, tapi malah seperti lucu. Ada seorang peziarah yang meminta nomor. Tahu-tahu tikar yang dipakai untuk dia bersila dan memohon itu, tikarnya itu jadi berombak-ombak gitu, jadi naik turun kayak ular gitu. Orang itu kan otomatis lari ketakutan. Terus orang itu nggak berani minta nomor lagi ke daerah sekitar itu. Oh gitu Pak. Iyalah Pak, nanti saya akan berusaha untuk menuju tempat yang Bapak sebutkan tadi. Oh maaf Pak, di sebelah situ itu ada istilahnya tempat untuk berteduh nggak? Maksudnya ada payonnya atau atapnya gitu. Takutnya kalau hujan Pak, kalau hujan wah ya bisa-bisa masuk angin aku. Oh ada Mas, ada tempatnya khusus itu. Memang kayaknya cuma muat untuk sekitar 3 orang aja. Tapi kalau untuk Anda sendirian, wah itu cukup luas. Karena untuk 3 orang itu cukup luas. Nanti saya buatin kopi dulu, dan kebetulan saya lagi ini patela rebus. Dalam hatiku berkata, alhamdulillah aku tadi malam kelaparan, belum makan apa-apa. Terus kemudian Pak Juru Kunci ini menghidangkan, nah ini saya ibaratkan ketela rebus atau singkong rebus.
sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita ngobrol-ngobrol terus menikmati kopi dan singkong rebus. Tahu-tahu singkong rebus itu tinggal satu. Nah seperti ini tinggal satu. Pada saat Pak Juru Kunci ini mengambil singkong rebus yang tinggal satu-satunya ini, dia sudah mau mengambil, saya langsung nanti dulu Pak Juru Kunci. Terus dia berhenti. Saya menanyakan tentang kejadian dengan Ustadz James yang kemarin, Pak. Kok bisa segitunya ya, terjepit di jalan masuk menuju ke gua bekas pertapaan Sunan Kalijogo. Karena dia berhenti sebelum mengambil singkong rebus itu, dia berhenti dan menjelaskan, begini Mas Arif, waktu dia bisa terjepit itu, ketika Pak Juru Kunci ngomong seperti itu, dia kan sudah terlena, artinya dia lengah. Kemudian saya serobot saja singkong rebus, hilang. Saya sembunyikan di baju. Terus Pak Juru Kuncinya itu melenggong. Ini triknya Mas Arif, hebat sekali mengambil singkong rebus yang tinggal satu. Ya maklum saja karena lapar. Di situ itu jauh dari supermarket, jauh dari mall, dari pasar apalagi. Jadi benar-benar pure terpencil. Ini benar-benar bisa dikatakan pedalamannya di Parangtritis. Daerah yang nggak ada listrik, nggak ada TV apa radio apalagi, wis benar-benar kembali ke zaman baheula, zaman dulu kalau bahasa Sundanya. Nah, kemudian sekitar jam 3 sore saya menuju tempat tersebut yang diceritakan Pak Juru Kunci, yaitu tempat yang sunyi. Ternyata benar, jalan untuk menuju ke sana itu sebelah kanan atau kirinya itu jurang. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, benar-benar bisa terperosok masuk ke dalam jurang tersebut. Nah, tempat yang diceritakan Pak Juru Kunci itu semacam ini, ada rumah-rumahannya, ya ukurannya mungkin sekitar 3 meter kali 3 meter lah, ya lumayan kecil. Karena disarankan sama Pak Juru Kunci untuk membawa air, di samping untuk minum juga untuk bersuci atau wudhu. Saya bawa dalam jerigen yang ukurannya sekitar 5 liter itu saya bawa. Begitu sampai di sini saya teringat nggak tahu membaca kitab apa gitu, lupa namanya. Pokoknya di situ ada keterangan bahwa jika kamu datang di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dan tidak ada seorang pun manusia, maka kumandangkanlah azan, terus qomat, kemudian niatlah untuk sholat berjamaah. Nah, dengan adanya keterangan tersebut, maka saya bukan cuma ingin mempraktekkan saja, tapi emang kepengen melakukan sholat berjamaah dengan tidak ada jamaah dari manusia. Artinya nggak tahu jamaahnya nanti mungkin bangsa makhluk halus yang nggak kelihatan lah. Mungkin yang dimaksud dengan kitab itu mungkin ininya apa, jamaahnya itu bukan dari manusia. Kemudian saya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan dengan
qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian saya melakukan sholat jamaah. Pada saat itu pas bertepatan waktu maghrib datang. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak taunya di belakang saya itu ada yang mengamini, amin, banyak banget. Enggak tahu siapa, aku dalam hati itu, wah ini siapa, jangan-jangan ini makhluk halus atau jin-jin Islam yang ikut makmum di belakangku. Kemudian saya tetap meneruskan sampai sholat maghrib saya itu selesai. Setelah saya salam ke kanan, menengok ke kanan dan ke kiri, terus kemudian menghadap sini, saya lihatin kok nggak ada siapa-siapa, tapi dalam perasaan saya itu banyak orang yang banyak makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu ada di sekitar situ. Kemudian saya dikir sampai menjelang Isya, kemudian Isya sholat jamaah lagi. Nah, yang seru itu malam harinya, waktu saya lagi asik-asiknya berzikir itu, tiba-tiba terdengar suara gamelan, dan gamelan itu berbunyi terus-menerus. Yang saya dengarkan itu sampai subuh. Terus sekitar 2 malam 1 hari saya ada di tempat yang sunyi tersebut. Bukan pengen apa-apa ya, murni pure ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan uzlah atau menyepi di tempat yang jauh dari keramaian. Nah, kemudian setelah selesai, saya kemudian ngobrol dengan Pak Juru Kunci lagi. Nah, Pak Juru Kunci lagi ngobrol. Pak Juru Kunci, tadi malam itu ketika saya melakukan sholat jamaah itu, waktu baca Al-Fatihah kemudian dolin, kok banyak yang mengamini ya Pak? Wah, kalau dalam hal seperti yang diceritakan Mas Arif itu banyak kejadian, tapi rata-rata jarang yang melakukan hal yang sama dengan Mas Arif. Rata-rata itu mereka sholatnya sendirian atau gimana. Justru malah orang yang berniat sholat sendirian itu kebanyakan malah diganggu. Jarang yang menyadari seperti Mas Arif langsung melakukan sholat dengan niat sholat jamaah, itu jarang. Makanya mereka mengamini dan ikut menjaga Mas Arif yang ada di situ. Kalau ada jin atau makhluk-makhluk yang tujuannya untuk mengganggu uzlah jenengan atau nyepi jenengan untuk mendekatkan diri takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu ya Pak. Oh iya Pak, ada satu kejadian lagi. Tadi malam itu saya sekitar jam 12-an itu mendengar suara gamelan Pak. Gamelan itu berbunyi terus-terusan sampai subuh lah, sekitar jam 5 masih terdengar. Oh iya, kebetulan Nyi Roro Kidul itu lagi mantu Mas. Oh mantu Pak, pantesan terdengar keras sekali. Padahal saya yakin di situ tuh daerah yang sepi, nggak ada radio, nggak ada TV. Kok saya mendengar suara gamelan? Ya hal seperti itu biasa.
Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Juru Kunci sudah menerima saya dengan baik, bahkan menjamu saya, kasih kopi, kasih singkong rebus, dan saya sangat berterima kasih sekali Pak. Dan dengan ini saya mau pamit, mau kembali ke Jogja Pak. Oh iya Mas, ini kebetulan saya ada hadiah untuk Mas. Oh iya, apa itu Pak? Kemudian saya diberikan sebuah batu kira-kira ya masih kasar kayak gitulah, batu yang kata Pak Juru Kunci itu batu pancawarna. Di zaman itu tahun 95 pancawarna itu belum booming seperti waktu zaman kemarin-kemarin itu ada acara kenegaraan batu pancawarna sampai melonjak harganya karena mahal banget. Nah, diberikan berupa bongkahan batu dari pancawarna yang masih berupa batu, belum diapa-apain. Kemudian setelah itu saya pamit dan pulang. Setelah sampai di Jogja, itu batu tersebut kemudian saya bagi dua. Saya jadiin mata atau katakanlah akik, yang satu kecil, yang satu agak gede. Yang gede itu untuk saya, dan yang kecil itu insya Allah lah untuk nanti pendamping hidup saya. Karena batu yang gede itu karena saya suka, karena nggak terlalu mementingkan batu-batuan seperti itu. Ada orang yang meminta, ya saya berikan. Kalau yang kecil itu kebetulan sampai sekarang masih ada, dan saya kasih emban dari emas, kemudian saya berikan pada istri saya. Sampai sekarang masih ada kalau yang kecil itu. Jadi itu kenang-kenangan dari waktu saya usilah di Parangtritis, Yogyakarta. Cukup sekian kisah saya kali ini. Nanti di lain kesempatan saya akan menyambung lagi dengan Joko Kalen Papers story yang ketiga. Kemungkinan saya ceritakan tentang perjalanan musafir saya dari Rembang ke Pati, yaitu tepatnya ke makam Syekh Jangkung atau Saridin. Cukup sekian dan selamat beraktivitas untuk semua teman-temanku yang ada di YouTube maupun para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.